Bisa nggak melindungi kita diberi virus yang sudah dimatikan? Pasti negatif ya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang mengenai pelayanan tes COVID-19 yang ada di RSUD Jombang. Bersama Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Jombang, Dr. Tri Putri Yuniarti SPPK, Dokter Spesialis Patologi Klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Topik yang akan kita bawakan kali ini tentunya tidak jauh berbeda dengan topik-topik sebelumnya karena masih berkaitan dengan COVID-19. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari instalasi patologi klinik. Beliau adalah Dr. Tri Putri Yuniarti SPPK atau Spesialis Patologi Klinik di RSUD Jombang. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana dokter hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini sudah divaksin ya dokter ya? Sudah. Saat ini sudah 2 ya. kali vaksin. Alhamdulillah ya dokter ya. Ya dokter, untuk tema yang akan kita bahas kali ini perihal teori pemeriksaan tes COVID-19 di RSUD Jombang ya dokter ya. Nah, sebelum kita membahas secara detail topik itu, mungkin bisa dijelaskan sih dokter untuk gejala-gejala COVID-19 ini apa saja? Seperti yang kita tahu kan ada beberapa gejala ringan, kemudian gejala berat ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan itu terlebih dulu gitu. Iya, selamat pagi semuanya. Kita tahu bahwa virus ini kita sudah mengalami masa pandemi ini sudah 1 tahun ya. Hampir 1 tahun ya. 1 tahun dan belum reda juga ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita sudah divaksin, insya Allah angka positivity rate-nya tentang konfirmasi pemeriksaan PCR-nya sudah menurun ya, sehingga kurvanya akan menurun. Kita sebagai manusia itu punya daya tahan tubuh namanya ya, bahwa virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan merespon ya. Jadi tubuh kita tidak diam saja ya. Dan virus itu sifatnya sebenarnya self-limiting disease ya. Jadi tergantung dari daya tahan tubuh kita ya. Kita kuat atau tidak. Nah, 80% dari penderita virus, bukan penderita ya, orang yang terpapar oleh virus ini itu biasanya tanpa gejala. Nah, ya, dan 20% sisanya itu yang bergejala dan biasanya itu mempunyai penyakit-penyakit komorbid ya. Komorbid itu seperti diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Itu adalah ranah klinisi ya. Kalau saya ini ranahnya laboratoriumnya gitu ya. Kalau tentang gejalanya itu kita semua tahu ya, kalau virus itu kan menyerang saluran nafas. Jadi ya demam ya, batuk, pilek ya, bahkan sampai anosmia ya, yang sering kita temukan itu juga anosmia. Anosmia itu artinya tidak bisa mencium ya. Ya, dia menyerang saraf indera penciuman juga ya. Jadi itu banyak dikeluhkan. Iya. Itu untuk gejala-gejala yang bisa kita deteksi ya dokter ya, untuk mengindikasi apakah kita memang terpapar virus COVID-19 ini. Nah, ini kan kita akan membahas tentang teori atau pemeriksaan apa saja sih dok untuk mendeteksi COVID-19 ini. Sebelum itu bisa dijelaskan mungkin apa saja dok ya yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi virus COVID-19 ini? Iya. Kenapa saya angkat ini? Karena supaya teman-teman klinisi itu tidak bingung ya, mana yang mau diperiksa dulu, karena laboratorium itu berkembang. Jadi dulu awal-awal kita diputuskan ada masa pandemi, yang diperiksa yang mudah dulu. Yang mudah dulu itu pengambilan darah ya. Pengambilan darah itu tujuannya apa? Untuk pemeriksaan antibodi. Padahal antibodi itu
timbulnya antibodi itu setelah 7 hari kita kemasukan virus gitu. Jadi 7-10 hari kita ada respon membentuk antibodi. Nah, itu yang diperiksa. Lah, kalau kita periksanya sebelum 7-10 hari kan pasti negatif ya. Dan orang akan berpandangan, oh berarti saya belum kena virus, belum terpapar virus begitu. Padahal itu ya kurang benar begitu ya. Karena mudah saja mengambilnya, bisa ambil darah dari lengan ataupun dari ujung jari ya, seperti itu. Kemudian berkembang lagi, itu namanya rapid antibody. Ya, rapid antibody, kemudian berkembang lagi rapid antigen ya. Nah, rapid antibody dan PCR ya. Dulu kan ada gitu PCR. Nah, PCR itu kan memang agak sulit ya. Tidak semua laboratorium di Indonesia itu punya alat PCR, karena memang untuk membuat laboratorium PCR itu persyaratannya tidak mudah ya. Jadi tidak gampang gitu. Makanya belum banyak yang bisa periksa PCR dan harganya mahal ya. Kita tahu sampai di atas 1 juta dan lain sebagainya. Nah, yang mudah kan dengan tadi pemeriksaan rapid antibody. Nah, kemudian berkembang dengan rapid antigen. Nah, rapid antigen itu memeriksa virusnya tapi dengan mendeteksi kulit daripada virusnya. Jadi virus itu adalah mikroorganisme yang hanya terdiri dari materi inti saja. Intinya bisa berupa RNA, bisa berupa DNA ya. Sering kan dengar ya, virus DNA, virus RNA. Nah, virus COVID ini termasuk virus RNA. Nah, dia materi inti tadi itu diselubungi oleh namanya ada nukleokapsid ya. Kapsid itu suatu protein yang melindungi daripada inti tadi. Nah, dia ini yang rapid antigen tadi mendeteksi kapsidnya tadi, kapsulnya tadi. Kalau PCR itu mendeteksi intinya tadi, RNA, DNA-nya gitu. Jadi rapid antigen ini sifatnya juga cepat. Kalau PCR kan kadang-kadang sampai berhari-hari ya. Kalau kita belum ada kan kita rujuk dulu ya ke laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dikirim ke sana. Tidak semua punya laboratorium PCR karena persyaratannya sulit ya. Nah, kemudian tadi rapid antigen itu lebih mudah meskipun pengambilan sampelnya tetap menggunakan swab hidung ya. Nah, cuma pengerjaannya itu tidak seribet PCR gitu. Jadi 15 menit saja sudah bisa melihat positif atau negatifnya gitu, Mbak. Seperti yang dijelaskan Dokter Yuni ini tadi, bahwa untuk mengidentifikasi seseorang terindikasi COVID-19 ini bisa melalui 3 tes ya dokter ya. Yang pertama adalah tes rapid antibody, kemudian yang kedua tes rapid antigen, dan yang ketiga tes swab PCR. Nah, dari ketiga tes ini mungkin bisa dijelaskan juga dokter dari tingkat akurasinya dan kemudian kapan sih kita harus melakukan tes itu dokter? Ya, kalau dari data yang saya dapat ya, informasi yang saya dapat, kalau rapid antibody itu memang sensitivitasnya rendah ya, karena tidak semua orang menghasilkan antibody yang banyak ya. Jadi tingkat sensitivitasnya 60-70% saja ya. Sedangkan kalau rapid antigen itu sampai 90%. Apalagi kalau PCR itu 99% ya. Nah, yang penting ini ya, kapan kita periksa? Kapan kita periksa rapid antibody, kapan kita periksa antigen, kapan kita periksa PCR ya, supaya jelas semuanya ya. Kita melihat tabel di situ bahwa ada tes gambar ya, bukan tabel, gambar tes COVID sesuai perjalanan penyakit pasien ya. Di situ ada sumbu X adalah tentang jumlah hari ya, hari 0 sampai hari selanjutnya, sampai hari ke-21 dan seterusnya. Kemudian yang sumbu Y-nya itu adalah viral load. Viral load itu jumlah virus yang ada di situ ya, dengan kurvanya itu. Nah, kita bisa lihat di situ yang berwarna merah itu adalah RNA virus atau virus SARS-nya ya, masuk ke dalam tubuh seseorang, itu berarti orang itu sudah terpapar ya. Itu yang berwarna merah ya. Kurvanya akan meningkat
ya. Itu di situ disebutkan masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa di mana masuknya virus ke tubuh seseorang sampai timbulnya gejala. Itu namanya masa inkubasi, gitu Mbak ya. Dan warna merah. Kemudian yang kuning, warna kuning itu adalah kurva antigen. Artinya pemeriksaan rapid antigen itu bagus sekali diperiksa pada masa yang akut, pada masa hari kedua sampai kelima, karena yang dideteksi adalah protein yang di luarnya itu. Kalau kita lihat gambar daripada virus COVID itu kan ada tonjolan-tonjolannya itu ya. Nah, itu yang akan dideteksi. Pokoknya mendeteksi kulitnya antigen virus itu tadi. Nah, itu jadi yang pertama itu kalau pasien datang itu baik dia simptomatis atau bergejala ataupun yang tidak bergejala, itu yang diutamakan kalau yang tidak bergejala. Kalau yang bergejala itu kalau menurut Permenkesnya itu bergejala itu langsung diperiksa pakai PCR saja, karena itu berarti sudah melewati masa inkubasinya. Jadi dia sudah bergejala, maka dia lebih baik periksa langsung PCR. Tapi kalau dia datang dengan tidak bergejala, tapi dia ada riwayat kontak atau riwayat apa begitu ya, maka yang paling bagus diperiksa adalah rapid antigen. Ya, itu jadi dia mudah terdeteksi di situ. Ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya kan hari kedua sampai hari kelima itu yang paling bagus. Selanjutnya hari ke-6, ke-7 ke atas itu baru PCR, karena kurva antigennya bisa kita lihat di situ yang berwarna kuning kan akan turun ya. Semuanya akan berbentuk lonceng seperti ini. Nah, itu menunjukkan bahwa dia akan turun gitu, tidak bisa dideteksi lagi. Kemudian berganti dengan pakai PCR gitu ya. Nah, setelah itu PCR itu baru hari ke-7 baru timbullah antibodi. Imunoglobulin M itu yang berwarna biru itu menunjukkan antibodi yang dibentuk pada masa akut. Jadi pertama kita mengeluarkan antibodi itu adalah imunoglobulin M. Ya, itu antibodi. Kemudian imunoglobulin M akan turun kurvanya, kurva yang biru muda itu diganti dengan imunoglobulin G ya. Jadi perannya imunoglobulin G itu menggantikan imunoglobulin M itu ya. Nah, itu baru pakai yang rapid antibody gitu ya. Paham ya Mbak ya? Ya. Jadi antibody itu bisa kita periksa setelah 7 hari ke atas ya. Tapi kalau 7 hari ke atas pun mungkin jumlahnya masih sedikit. Itu pakai PCR aja periksanya gitu. Ya. Untuk tes PCR sendiri apabila seseorang dinyatakan positif nih ya dok ya, biasanya dilakukan sampai berapa kali ya dokter ya? Gitu. Jadi gini, Permenkesnya juga pemeriksaan PCR itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Mulai dari preanalitiknya itu pengambilan sampelnya. Kita akan masuk di swab di hidung dan orofaring dan nasofaring dan orofaring ya, 2 tuh diambilnya itu. Kalau misalnya hasil yang pertama, pemeriksaan pertama itu negatif, maka besok sebelum waktu 2 kali 24 jam itu sudah harus diperiksa lagi. Jadi berurutan. Ya. Jadi kalau sekarang negatif, beneran tak ini negatif, harus dikonfirmasi lagi dengan swabber yang beda orang. Gitu sih. Supaya lebih objektif ya. Gitu. Jadi orang lain untuk mengambil. Kalau betul-betul negatif, berarti PCR-nya negatif. Tapi kalau yang pertama sudah positif, ya sudah, nggak usah dilanjutkan lagi. Orang itu akan bisa tanpa gejala isolasi mandiri, atau dia kalau bergejala dia dirawat di rumah sakit. Berarti ketika seseorang terindikasi negatif, belum tentu tes keduanya juga negatif, juga bisa juga nanti bisa juga yang dua positif juga. Ya. Nah, ini yang seperti ini berarti tetap harus dilakukan tes PCR ulang lagi ya dokter ya. Kalau sudah positif kan 2 kali Mbak. Iya. Kalau 2 kali negatif itu negatif sudah. Ya. Tapi kalau yang pertama positif nggak usah diulang. Tapi kalau yang kedua positif ya dianggap positif gitu. Jadi yang diambil yang positifnya ya. Untuk PCR
PCR ini kan juga salah satu tes untuk mendeteksi materi genetik virus ya dokter ya di dalam tubuh seseorang. Nah ini biasanya untuk masa penularan virus COVID-19 ini itu biasanya berapa lama ya dokter ya? Melewati masa berapa lama? 10 hari atau sampai 20 hari gitu dok? Iya, sebelum bicara itu ya Mbak ya, saya mau menyampaikan sedikit bahwa pemeriksaan PCR itu jangan terlalu awal periksanya ya. Tadi kan disebutkan itu karena bisa false negatif ya, false negatif itu negatif palsu gitu. Jadi makanya kenapa ada rapid antigen itu supaya untuk menurunkan angka negatif palsunya. Kalau yang akut pakai swab antigen, rapid antigen saja. Okay. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang Dokter Yuni jelaskan ini bahwa untuk mendeteksi seseorang atau mempunyai riwayat kunjungan ya dokter ya, kontak dengan seseorang atau mengunjungi daerah yang memang sudah terindikasi penularannya COVID-19 ini dokter ya. Terus untuk rapid antibody dan rapid antigen ini bedanya apa sih dok, dan tingkat ininya sampel yang digunakannya itu dok? Iya, gini Mbak ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kalau rapid antibody kan darah yang kita ambil karena yang dideteksi adalah antibody ya. Itu kita terakhir saja. Tapi kalau rapid antigen itu di masa akut justru ya balikannya. Jadi rapid antigen itu di masa akut, kalau rapid antibody yang sudah lewat gitu ya. Nah, kenapa rapid antigen di masa akut? Karena dia bisa cepat, ya cepat. Bedanya dengan PCR apa? Ya, karena rapid antigen itu mendeteksi protein yang ada di kulitnya. Pokoknya ada dia namanya reseptor di situ yang bisa untuk mendeteksi virus itu. Makanya cepat. Nah, kenapa kalau PCR kok lama? Kalau PCR lama itu karena yang dideteksi adalah tadi materi genetiknya, RNA-nya ya. Di situ ada namanya gen yang khusus yang dimiliki oleh virus COVID ini. Makanya PCR itu adalah gold standar dari pemeriksaan virus virus ini ya, coronavirus ini ya. Itu gen yang dicari di metode PCR karena virusnya itu akan dipecah dulu ya, itu namanya proses ekstraksi. Jadi RNA-nya itu diambil, diekstrak ya, jadi dipecah dulu baru nanti dilihat itu ada nggak gen yang spesifik yang dimiliki oleh virus corona ini gitu. Makanya hasilnya pengerjaannya agak lama. Jadi PCR ya, untuk PCR itu ya ada 2 tahap, ekstraksi dan cyclingnya itu. Okay. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang beliau jelaskan ini bahwa dari ketiga tes ini, tes antibody, tes rapid antigen, kemudian tes swab PCR ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya dokter ya. Dan tingkat akurasinya juga menentu ya dokter ya. Untuk yang tingkat rapid antibody ini dari seperti yang beliau jelaskan dari 60% sampai 70% ya dokter ya. Untuk yang rapid antigen ini sampai 90% dan untuk swab PCR ini 98%. Makanya untuk swab PCR tes ini memang tingkat akurasinya memang lebih akurat, tapi untuk waktu pengerjaannya juga lama dokter ya, karena untuk komponen-komponen yang dilihat itu juga sangat detail ya dokter ya. Baik dokter, ini yang saya ingin tanyakan ya dokter ya, apabila seseorang sudah terindikasi positif COVID-19 ini, apakah sisa-sisa virus ini bisa langsung hilang dokter dari tubuh seseorang itu? Iya. Jadi kalau kita kemasukan antigen, ya, kalau kita kemasukan antigen itu, maka respon tubuh kita akan berusaha untuk membunuh virus tadi, ya, itu namanya respon imun. Nah, itu kita akan menghasilkan bahan-bahan yang gunanya untuk menghancurkan virus tadi, bisa berupa antibodi dan sel-sel yang memang untuk menghancurkannya. Nah, hasil daripada pemusnahan itu adalah serpihan dari materi virusnya. Nah,
materi virus ini masih bisa terdeteksi kalau tadi pemeriksaannya menggunakan PCR gitu. Jadi kelemahannya PCR ini juga tidak bisa membedakan virus itu masih hidup atau virus itu sudah mati merupakan serpihan-serpihan tadi gitu. Karena yang dilihat adalah materi intinya. Kan pasti kalau mau diambil intinya kan pasti harus dimatikan dulu ya. Diekstraksi kan tadi mati ya. Baik mati di in vitro ya di mesin maupun mati di tubuh kita. Nah, itu. Jadi bisa terdeteksi semuanya, baik yang mati maupun yang hidup. Baik yang hidup maupun yang mati gitu. Sebenarnya sih kalau menurut kurvanya tadi itu sudah tidak usah dites lagi ya, karena virusnya sudah dihancurkan oleh tubuh kita. Tapi kalau kita seorang nakes ya, tenaga kesehatan, untuk tidak sebagai super spreader ya, tidak sebagai sumber penularan, maka dia tetap harus diperiksa PCR lagi, namanya PCR evaluasi gitu ya. Nah, ini jadi PCR tadi kelemahannya kalau virusnya tadi sudah hancur tetap terdeteksi gitu ya. Nah, terdeteksinya ini akan menghasilkan hasil yang positif padahal dia sudah baik-baik saja gitu. Klinisi saja bahwa orang ini meskipun PCR-nya sudah positif tapi klinisnya sudah baik, berarti dia sudah bisa masuk bekerja gitu ya. Tapi itu tergantung dari klinisi ya. Dokter, ini kan dokter kan di bidang instalasi patologi klinik di RSUD Jombang ya dokter ya. Untuk saat ini layanan apa sih dok yang bisa diberikan di instalasi patologi klinik di RSUD Jombang khususnya yang mungkin tidak ada di rumah sakit lain nih dok? Apa keunggulan kita ini dok? Untuk mengadakan semua layanan pemeriksaan COVID itu saya usahakan saya adakan semua ya. Bahkan ada satu yang belum saya luncurkan yaitu pemeriksaan dengan TCM, tes cepat molekuler. Itu lebih cepat lagi, nggak pakai ekstraksi, nggak pakai apa-apa. Jadi bedanya dengan PCR, TCM ini bisa dalam waktu 1-2 jam itu sudah selesai. Nah, ini insya Allah akan dikhususkan untuk pemeriksaan COVID yang situ, jadi yang sifatnya segera gitu ya, yang dibutuhkan segera. Tuh. Untuk dokternya sendiri yang menangani di instalasi patologi klinik ini ada berapa ya dok ya saat ini ya? Iya, jadi di instalasi patologi klinik itu ada 3 dokter di situ ya. Saya sendiri sebagai kepala instalasi spesialis patologi klinik, kemudian ada lagi Dokter Eki Indianti sebagai spesialis patologi klinik juga. Itu beliau saya tugaskan untuk mencatat semua hasil daripada pasien-pasien yang kita periksa, yaitu namanya pemeriksaan all record itu ya. Jadi beliau yang memverifikasi di situ benar tidak dimasukkannya ini hasil positif atau negatifnya dan lain sebagainya. Itu tidak sederhana Mbak. Jadi kalau pasiennya banyak ya kita mengeluarkan hasilnya harus melewati beliau dulu. Salah apa enggak ini adminnya tadi memasukkan hasil ya. Dan ini yang terbaru lagi juga ada nanti all record untuk hasil daripada rapid antigen. Itu juga harus tidak boleh keluar begitu saja, tetap harus diverifikasi oleh spesialis patologi tadi ya, Dokter Eki tadi. Dan yang satunya adalah spesialis mikrobiologi klinik, yaitu Dokter Dian Rahmawati. Beliau sangat membantu sekali di laboratorium mikrobiologi kami. Jadi patologi klinik itu ada 4 subdisiplin ilmu di situ. Di situ ada hematologi ya, pemeriksaan darah lengkap dan lain sebagainya. Kemudian kimia klinik. Kemudian yang ketiga adalah mikrobiologi dan yang keempat adalah imunologi. Nah, ini insya Allah kita 4-4-nya ada semua di situ. 4 subdisiplin ilmunya, tapi dokternya 3 saja cukup. Ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, bahwa seperti yang kita tahu di RSUD Jombang ini juga melayani ketiga tes itu tadi, tes rapid antigen, kemudian antibody dan kemudian tes swab PCR. Dan tentunya dari di kita instalasi di RSUD Jombang ini kita juga sudah menyediakan dokter-dokter yang memang sudah ahli di bidangnya. Untuk di instalasi patologi klinik sendiri ini ada 3 dokter ya ada dokter Yuni, kemudian Dokter Eki dan Dokter Diah tadi ya. Dan untuk di instalasi patologi klinik ini juga kita melayani 4 sub ya dokter ya. Ada sub hematologi, kemudian kimia klinik, yang ketiga mikrobiologi, dan yang terakhir adalah
spesialis imunologi dokter ya. Nah, kedepannya RSUD Jombang mungkin insya Allah untuk rencananya akan ini ya dokter ya, merencanakan tes PCR molekuler ya dokter ya. Semoga bisa terrealisasi dokter. Ada satu lagi, berhubung kita kan sekarang sudah fasenya untuk vaksinasi. Nah, vaksinasi itu kita sekarang ada mengetahui berapa jumlahnya. Kalau yang dulu yang rapid antibody itu kan hanya reaktif dan non reaktif ya, itu sama dengan kalau di kita tuh semi kuantitatif kan, berupa indeks ya, indeks bukan jumlahnya. Nah, yang sekarang terbaru lagi itu jumlahnya. Jadi berapa sih antibody yang dihasilkan dari vaksinasi atau dihasilkan dari penyintas? Penyintas itu kan pernah menderita itu, maka di dalam tubuhnya ada antibody itu. Nah, kalau kita itu namanya secara pasif ya, jadi dia terserang. Kalau kita itu aktif yang divaksin, karena kita diberi virus yang sudah dimatikan, kita akan terangsang untuk timbulnya antibody. Nah, antibody yang dibentuk itu akan diperiksa berapa jumlahnya, bisa nggak melindungi kita dari virus ini. Cuma nggak enak kabarnya, yang kabarnya tidak enak itu bahwa kita bisa terreinfeksi, itu yang tidak enak ya. Artinya bisa tertular lagi ya, semoga tidak ya. Semoga kita semua dengan vaksinasi tubuh kita bisa kuat ya, menyerang ya, bisa membentengi dari serangan virus corona ini. Baik, terima kasih dokter. Nah, sebelum acara ini kami tutup dokter ya, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa untuk kesan-kesannya atau pesan yang ingin jenengan sampaikan, mungkin monggo silakan. Iya, jadi kesan dan pesan saya ya, marilah kita semua masyarakat Jombang supaya kita tidak merah ya, peta kita ya, kita kok merah sendiri ya. Jadi saya minta untuk disiplin memakai masker ya, memakai maskernya itu yang baik dan benar gitu ya. Jangan malas, jangan menganggap remeh ini itu sangat membantu kita sekali ya. Dan yang direkomkan oleh WHO itu sebenarnya menggunakan masker dan face shield. Face shield itu adalah tameng kita ya, supaya kita tidak tertular itu. Dan kalau kita malas pakai face shield ya karena ribet, mungkin kita bisa memakai double ya, yang satunya memakai masker kain ya. Gitu aja Mbak. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk acara hari ini. Baik, untuk acara hari ini bisa kita simpulkan bahwa kita ini masih dalam masa pandemik virus Corona 19 ya dokter ya. Nah, untuk itu kita selalu menghimbau untuk masyarakat di luar sana untuk selalu menjaga protokol kesehatan, dari mulai menjaga masker, memakai masker, kemudian social distancing, dan tentunya mencuci tangan dokter ya. Karena dari ketiga langkah ini kita bisa meminimalisir pencegahan ya dokter ya. Dan tentunya mungkin dari masyarakat di luar sana yang ingin melakukan tes rapid antigen atau antibody atau swab PCR, monggo silakan bisa langsung datang di instalasi patologi klinik di RSUD Jombang, karena kami juga sudah melayani tes itu. Tentunya untuk alat-alatnya juga sudah canggih ya dokter ya, dan tentunya para nakesnya sendiri juga selalu memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Baik, cukup sekian acara hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang selanjutnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Humas RSUD Jombang Menyapa. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.